Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Nah, sekarang kita bakal bahas HA proxy ya. Jadi, sebelumnya kan materi sebelumnya kita melakukan riset antara SRv1 dan SRv2 buat info jurlks.net dan data jurlks.net. Jadi ada dua server dengan web server yang sama gitu. Isi web servernya sama. Nah, untuk itu nanti kita bakal bikin dia proxy, HA proxy. Itu adalah protokol load balancing di mana beban traffic itu bakal kebagi antara SRv1 dan SRv2 karena dia berdua ngelayanin apa namanya? Web service yang sama. Berbeda dengan failover, kalau failover itu kan ganti-gantian dia. Jadi kalau satu down diganti yang lain. Jadi yang satu nggak bakal kerja kalau yang satu masih hidup gitu. Nah, kalau eh, load balancing dengan hub proxy nanti bebannya bakal kebagi. Jadi misalkan yang sini udah penuh dibagi ke yang sini. Intinya dua-duanya up dan ganti-gantian. Oke, seperti itu. Kita ke VM-nya. Pertama kita install hub proxy-nya di Linux router 1. Ke sini nano etc apt get install HA proxy. Oke, yes. Oke. Nah, setelah itu kita uji coba dulu. Nah, nanti IP-nya berarti kita di server DNS. Kalau kalian lihat ini, saya klik dulu. Kalau kalian lihat ini, DNS info dan data itu masih 20. Kita rubah menjadi 1 ya. Nanti kita rubah jadi 1. Jadi kalau sebelumnya ini kita lihat di sini. Oke, ini belum ada web sama sekali. Ntar kita tembak IP aja dulu ya biar kelihatan. Nih, kita IP yang kita ambil yang pakai yang IP ini. Bebas kalian mau pakai yang IP yang mana buat nantinya, tapi saya pakai IP yang ini 25.21.721. Oke, 25. Oke, 25.2.172.1. Nah, ini belum ada servis sama sekali, HTTP maupun HTTPS. Oke. Selanjutnya kita edit di bagian sini. Kita bikin hub proxy-nya. Yang kita konfigurasi adalah nano etc hproxy.config. Nah, pindah ke bagian paling bawah, kita tambahkan front end-nya. Jadi dia ada front end-nya, itu bagian depannya. Front end, misalkan HTTP apa ya? HTTP SRV. Bebas, ini namanya bebas. Kemudian bin itu berarti kita mau dengerin port mana. Bintang berarti dari segala IP dan 80. Ini port 80. Kemudian mode yang kita bakal itu HTTP. Kemudian default backend backend ini nama backendnya backend.srv backend.srv baru kita bikin backendnya. Jadi ini adalah bagian depannya, ini adalah istilahnya dia ngedengerin apa sih yang mau dia dengerin, kemudian yang ini adalah bagian yang mau dikerjakannya seperti itu. Nah, di sini kita bagian backendnya backend namanya harus sama ya, backend ini dengan yang ini. Backend itu bebas sebenarnya namanya, tapi di sini saya pakai backend SRV. Kemudian balance, ini algoritma pembagiannya. Round robin. Round robin itu maksudnya kalau satu udah ngelayanin traffic, satunya gantian ngelayaninnya. Jadi algoritma dari load balancing itu ada banyak, ada round robin, ada source, ada IP hash. Nah, itu ganti-gantian intinya tergantung algoritmanya kayak gimana. Nah, round robin ini algoritmanya adalah ketika satu ngelayanin, satunya lagi belum belum ngelayanin. Nah, tugas selanjutnya dia bakal ngelayaninnya kayak gitu. Jadi ganti-gantian. Oke, kita coba. Kemudian Kemudian kita pilih servernya. Server, kita punya dua, SRv1 dengan IP 25. SRv1 tuh IP A 25.2.172.20.
25.2.172.20, kemudian ngelayanin port 80, kemudian server SRv2 dengan port 25.2.172. Berapa SRv2? Titik 10. Oke, portnya 80 karena kita mau ngelayanin HTTP. Udah, kita save dulu. Oke, etc init.d ha proxy restart. Oke, coba kita tembak ke sini yang tadinya belum ya, HTTP. Nah, udah ngelayanin. Oke. Tapi ini belum kita kerjakan. Tuh lihat, udah ngelayanin. Belum kita kerjakan. Nah, sekarang kita edit DNS-nya. Karena kita mau nembak ke 25.2.171, kita edit DNS-nya di sini ya, di master. Nano etc bin 9db.in. Kita edit forwardnya. Ldap info kita ganti jadi 1. Ldap data, info udah kita ganti 1 dan data kita ganti jadi 1 juga. Oke. Oke, etc kita restart. Init.d bin 9 restart. Kita cek terminal nslookup info.juara lks.net. Oke, data. Oke, kita coba satu-satu. Data.juara lks.net. Oke, coblak skills 39. Oke, masuk aman ya. Kita coba info.juara lks.net. Oke, ldap user 4 skills 39 aman ya. Lihat, ini ke info, ini ke juara. Nah, kalau kita tadi kita sudah bikin soal soal hproxy-nya, load balancing-nya. Nah, sekarang kita bakal ngelihat kita bikin web buat ngelihat statnya seperti apa. Itu gampang, nggak terlalu susah. Kita masuk ke config lagi seperti ini. Oke, di bagian paling bawah kita tulis listen dengan listen stats, bebas ini namanya. Kemudian kita pilih bin kita dengerin port bebas, kemudian 8080. Oke. Kemudian stats enable. Oke, kemudian stats refresh. Jadi tiap 30 second tadi kita bikinnya refresh 30 second. Kalian kalau mau ganti 20 nggak masalah, atau 10. Ini jadi saya set up 30, tiap 30 detik dia bakal ganti, bakal nge-refresh webnya. Kemudian stats show node. Ini bebas mau dipasang atau enggak. Ini buat ngelihat node-nya yang mana saja. Kemudian stats. Nah, ini buat autentifikasinya. Coblak. Kalau kalian nggak pasang nggak masalah. Passwordnya skills 39. Ini autentifikasi, jadi mirip dengan yang ini ketika kalian mengakses data atau info yang ada username passwordnya. Saya klik dulu ya. History. Clear recent history. Everything. Oke. Nah, misalkan saya mengakses data. Nah, ada username password ini. Nah, di bagian ini buat ada